faktor utama kemunduran Kekaisaran Mughal. Kemunduran Kekaisaran Mughal bukan disebabkan satu faktor tunggal, tetapi oleh banyak faktor yang saling berkait. Berikut hal-hal pentingnya. 1. Persoalan suksesi dan kelemahan pemimpin. Setelah wafatnya Aurangzeb pada 1707, kekaisaran mulai memasuki periode tak stabil karena penerusnya lemah dan tidak memiliki kapasitas seperti pendahulu-pendahulunya. Kekaisaran tidak memiliki mekanisme suksesi yang tetap, sehingga sering muncul perebutan kekuasaan dan konflik internal yang menguras kekuatan pusat. Yang kedua yaitu kerusakan administratif dan militer. Sistem pemerintahan yang dulu efektif seperti Mansabdari dan Jagirdari mulai melemah karena korupsi, keinginan diri sendiri para bangsawan, dan lemahnya pengendalian pusat. Militer Mughal mulai ketinggalan teknologi dan taktik dibanding kekuatan regional ataupun kekuatan asing. Masalah ekonomi dan keuangan, beban pajak yang berat, pengurasan keuangan akibat perang terus-menerus, dan kemunduran perdagangan serta kerajinan lokal membuat basis ekonomi kekaisaran melemah. Ketika pusat keuangan dan wilayah penghasilan mulai lepas, kemampuan Mughal untuk membiayai administrasi dan militer menurun. Selanjutnya, faktor keempat yang menyebabkan kemunduran Daulah Mughal adalah munculnya berbagai kekuatan regional dan banyaknya pemberontakan di dalam negeri. Karena pemerintahan pusat mulai melemah, banyak wilayah yang dulunya tunduk kepada Mughal mulai melepas diri dan menuntut otonomi. Misalnya, munculnya kekuatan seperti kerajaan Maratha, kaum Sikh, Jat, dan Rajput yang ingin membentuk kekuasaan sendiri. Pemberontakan-pemberontakan ini semakin memperlemah kendali pemerintahan pusat, sehingga kekuasaan Daulah Mughal semakin berkurang dari waktu ke waktu. Invasi luar dan tekanan kekuatan asing. Invasi seperti oleh Nadir Shah 1739 ke Delhi dan oleh Ahmad Shah Abdali dari Afghanistan melemahkan kredibilitas dan rekor Mughal. Kekuatan Eropa khususnya East India Company Inggris mulai mengambil alih pengaruh politik dan ekonomi di India seiring melemahnya kekaisaran. 6. Kebijakan agama dan sosial yang memecah belah. Kebijakan yang lebih keras terhadap non-muslim dan perubahan dalam hubungan dengan kelompok Hindu atau Sikh di masa akhir Aurangzeb menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial yang melemahkan stabilitas. Nah, sekarang mari kita bahas tentang tahapan kemunduran Daulah Mughal. Secara umum, kemunduran kerajaan ini terjadi secara bertahap dan berlangsung cukup lama. Tahap yang pertama dimulai pada masa pemerintahan Aurangzeb. Pada masa ini, Daulah Mughal memang mencapai puncak kejayaan wilayahnya, tetapi di sisi lain justru malah muncul tanda-tanda kemunduran. Nah, hal ini disebabkan karena beban peran yang berat dan kebijakan yang menimbulkan ketegangan di dalam negeri. Tahapan yang kedua terjadi setelah wafatnya Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi. Para penerusnya tidak sekuat dirinya, sehingga kekuasaan pusat mulai melemah dan sulit mengendalikan daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Di tahap yang ketiga, pada pertengahan abad yang ke-18, sekitar tahun 1730 hingga 1760-an, situasi semakin memburuk. Terjadi invasi besar-besaran seperti penyerangan Nadir Shah dari Persia yang menjarah kota Delhi pada tahun 1739. Selain itu, kekuatan baru seperti Maratha juga semakin menguat sehingga wilayah Mughal terus menyusul. Untuk di tahap yang keempat, berlangsung pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Pada masa ini, Kekaisaran Mughal hanya memiliki kekuasaan simbolik saja. Kekuasaan yang sebenarnya sudah diambil alih oleh bangsa Inggris melalui East India Company. Akhirnya,
Setelah terjadinya pemberontakan India pada tahun 1857, kekuasaan Mughal secara resmi dihapus oleh Inggris dan berakhirlah masa kejayaan Daulah Mughal di India. Dampak dan konsekuensi. Dampak dan konsekuensi pertama, kehilangan wilayah dan otoritas pusat. Seperti Kekaisaran Mughal yang dulu menguasai sebagian besar anak benua India secara parlementer mulai kehilangan bagian-bagiannya. Yang kedua, pasang surut ekonomi dan budaya. Seperti dengan melemahnya kekuasaan pusat, sistem ekonomi yang dulu mendukung pemerintahan besar menjadi rusak, kerajinan dan perdagangan merosot. Dampak dan konsekuensi yang ketiga, munculnya negara bagian atau kerajaan regional yang baru, seperti Maratha, Sikh, dan lain-lain, menjadi kekuatan yang dominan di berbagai wilayah. Yang keempat, pembukaan jalan bagi kolonialisme Barat, seperti melemahnya Mughal sempat memudahkan dominasi politik ekonomi oleh Inggris. Yang kelima, warisan budaya yang tetap besar. Contohnya, walaupun politik runtuh, warisan seni, arsitektur, dan budaya Mughal tetap menjadi bagian besar dari sejarah India. Jadi kesimpulannya yaitu kemunduran Kekaisaran Mughal bukan karena satu hal saja, melainkan karena kombinasi penerus yang lemah, administrasi yang rusak, beban perang dan pajak berat, pemberontakan internal, invasi luar, dan meningkatnya pengaruh asing. Proses ini berlangsung bertahap selama abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Meskipun demikian, warisan kekaisaran ini tetap besar dalam sejarah Asia Selatan.